Setiap pagi, langkah-langkah kecil itu datang membawa harapan besar. Diantar oleh orang tua, para santri memasuki ruang belajar dengan satu tujuan, mencari ilmu dan membentuk diri. Bagi sebagian orang, pendidikan mungkin hanya tentang pengetahuan dan kemampuan akademik. Namun dalam tradisi pendidikan Islam, ilmu berjalan bersama dengan adab, akhlak, dan pembentukan karakter. Di Wei Hui, Lampung, sebuah lembaga pendidikan Islam berupaya menghadirkan kembali semangat pendidikan Kutab, sebuah konsep pendidikan yang menempatkan Al-Quran, ilmu, dan akhlak sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ilmu adalah cahaya yang menerangi hati. Dan akhlak adalah keindahan yang menghiasi kehidupan. Keduanya tumbuh dari pendidikan yang berlandaskan iman. Kembali lagi bersama saya, Kenanga Aprilaski di Jejak Islam. Hari ini kita akan menyusuri jejak pendidikan Islam di Kutab Salahuddin, di mana tempat lahirnya generasi yang mencintai Al-Quran, berakhlak mulia, dan siap meneruskan peradaban. Marilah bersama kita mengambil hikmah dan juga inspirasi dari setiap langkah yang akan kita saksikan bersama. Berbeda dengan ruang kelas pada umumnya, kegiatan belajar di Kutab Salahuddin berlangsung dalam suasana yang dekat dan sederhana di bawah saung. Semangat menuntut ilmu tetap menyala. Para santri tidak hanya belajar membaca dan memahami ilmu, tetapi juga dibimbing untuk mengenal nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Setiap proses pembelajaran menjadi bagian dari perjalanan panjang membentuk pribadi yang berilmu dan berkarakter. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan perwakilan salah satu tiga ya dari santri Kutab Salahuddin. Di sini boleh kenalan dulu nggak? Yang ini namanya siapa? Hafiz. Kalau ini? Hafiz Muhammad Hamzah. Dipanggilnya? Hamzah. Hafiz, Hamzah, dan Faza. Faza. Oke, kalau ketiga ini kelas berapa? Yang Hamzah, terus Hafiz, Faza kelas berapa? Coba. Kelas 4. Kalau Hamzah? 5. 5. Berarti ini satu kelas? Iya. Satu kelas. Faza beda kelas. Cuman kenal ya sama Hamzah dan juga Hafiz? Kenal ya. Kalau Hamzah, kamu dari tadi nggak bisa diem deh. Kamu suka pelajaran apa? Tahsin. Tahsin. Kenapa suka? Karena ya menyenangkannya aja mempelajarinya. Menyenangkan. Tahsin itu yang seperti apa sih? Boleh kasih tahu pemirsa nggak? Tahsin itu menghafal matan-matan. Oh, menghafal. Suka ya, justru kalau menghafal kayak gitu Hamzah suka ya. Kalau datang ke sekolah tuh yang paling ditungguin, yang paling pengen dilakuin tuh apa sih di sekolah? Kalau di sekolah ya pelajaran-pelajarannya sama ya bermainnya sih. Bermainnya sih ya. Tapi lebih ke bermain atau belajar kalau Hamzah? Bermainnya sedikit. Bermainnya sih ya, tapi harusnya bermain sambil belajar gitu ya. Kalau Faza di sekolah ngobrol sama temennya pakai bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Indonesia. Pakai bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau misalkan selain bahasa Arab yang paling dinantikan, karena kan setiap hari nggak mungkin belajar bahasa Arab kan. Yang lain deh, yang bikin Faza tuh semangat datang ke sekolah apa sih? Belajar apa? Matematika juga. Belajar matematika juga, suka hitung-hitungan juga. Ya, Faza ya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih ya Hafiz, Hamzah. Senyum dong, senyum dong.
Faza, senyum dong, senyum dong. Terima kasih ya sudah mau ngobrol sama aku. Dan nanti kita setelah ini main-main bareng lagi, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kehadiran Kutab Salahuddin berangkat dari sebuah gagasan untuk menghadirkan pendidikan Islam yang tidak hanya mencetak anak-anak yang cerdas, tetapi juga memiliki karakter dan kecintaan terhadap nilai-nilai agama. Kutab Salahuddin bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan, melainkan sebagai ikhtiar untuk menyiapkan generasi masa depan. Generasi yang berilmu, berakhlak, dan beradab. Generasi yang diharapkan mampu menjadi penerus yang membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Konsep Kutab sendiri memiliki sejarah panjang dalam dunia pendidikan Islam sebagai tempat awal pembelajaran yang menekankan kemampuan membaca Al-Quran sekaligus pembentukan kepribadian. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk tidak? Alhamdulillah sedang memberikan waktu kosong nih. Luar biasa untuk menyapa pemirsa setia di Betul. rumah ya. Untuk mengenal lebih dalam lagi Kutab Salahuddin ini. Boleh diceritakan nggak nih Pak Ustadz, bagaimana sih sejarahnya Kutab Salahuddin ini bisa berdiri sampai dengan sekarang? Boleh panjang, boleh singkat, tapi kalau bisa panjang nih Pak. Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebenarnya awal dari kenapa Kutab ini berdiri adalah teman-teman kami dengan satu visi dan misi, satu tujuan, yaitu adanya keresahan terkait keresahan moral yang ada di generasi saat ini, para pemudanya. Kalau kita bisa lihat di luaran sana, mereka yang tidak tahu arah jalan tujuannya, kemudian adab mereka terhadap guru-guru, terhadap di masyarakat yang semakin hari semakin meresahkan. Maka kami dengan orang-orang yang tentunya peduli dengan generasi saat ini ingin untuk memperbaiki hal itu. Jadi Kutab ini adalah gerakan islah, yaitu memperbaiki, terutama dimulai dari bawah, dari dasar. Maka dari itu tahun 2022 dengan beberapa tim ya kami akhirnya memulai berdirinya Kutab Salahuddin ini, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala sudah berjalan hampir 4 tahun. Sekarang sudah bisa berjalan dengan baik. Ada satu yang menarik yang saya lihat nih Pak Betul. Ustadz. Ada pilar generasi Izzah. Boleh dijelaskan nggak sih itu maksudnya seperti apa Pak Ustadz? Ya, pilar generasi itu artinya kita merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki peradaban. Jadi ini bagian dari peradaban umat Islam. Umat Islam tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus ada pilar-pilarnya. Maka kita tidak mewakili bahwasanya kita ini adalah bagian Muslim seutuhnya, tapi kami hanya sebagian di antara pilar-pilar Islam untuk membantu peradaban Islam. Menurut Pak Ustadz nih ya, mengapa pendidikan berbasis Islam itu masih sangat penting di tengah perubahan zaman yang terus berkembang sampai dengan saat ini Pak Ustadz? Ya di tengah era digital dan global seperti sekarang, tentunya informasi itu tidak bisa dibendung. Benar. Ya, umat Islam ya sekarang ini mereka mendapatkan informasi yang banyak, sehingga banyak di antara anak muda yang mereka tidak bisa memilah-milih Benar. mana yang baik, mana yang buruk. Maka kehadiran kurikulum Islam itu sebagai jaring untuk memilah-milih mana yang baik dan mana yang buruk. Maka zaman itu mungkin boleh berubah, tetapi prinsip kejujuran, amanah, kemudian keimanan harus tetap dipegang. Itu bagian dari prinsip yang harus kita tetap jalankan. Sehingga perubahan zaman apapun, maka tetap relevan. Karena Islam itu berlaku ya sampai hari kiamat, akan tetap memberikan kebaikan untuk orang banyak. Apa perbedaan yang terlihat nih ya dari Kutab dengan lembaga pendidikan Islam lainnya? Yang membedakan apa?
titik beratnya. Mungkin kita bisa lihat dari penitik beratan. Jadi kalau di lembaga formal lainnya, yang menjadi titik beratnya adalah pencapaian ilmu secara umum. Tapi di Kutab ini tidak. Dia memiliki pondasi. Pondasinya iman, adab, dan Al-Quran. Sehingga porsi untuk materi tersebut lebih banyak. Dan kita memfokuskan metodologi yang kita sampaikan kepada mereka. Yang kedua adalah metodologinya, metodologi formal dengan Kutab. Kalau mungkin di formal, pencapaian harus rata. Tapi di Kutab tidak. Setiap individu memiliki keistimewaan masing-masing. Sehingga kita berikan materi atau ilmunya tadi sesuai dengan kemampuan si anak. Jadi tidak serta semua ditargetkan sama. Kemudian mengutamakan adab sebelum ilmu, sekaligus juga menjadikan Al-Quran sebagai kurikulum. Kita juga terintegrasi dengan orang tua. Kan nanti kita akan minta orang tua juga mengawal program yang ada di Kutab ketika di rumah. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang sama kita dan menyapa pemirsa saya di rumah dan membuat kita lebih kenal lebih dalam lagi dengan Kutab Salahuddin. Kalau gitu saya izin pamit, Ya, Ustadz. makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui pendekatan pendidikan yang khas, Kutab Salahuddin berusaha menjaga keseimbangan antara ilmu, iman, dan amal. Di setiap lafaz yang dihafalkan, tersimpan tuntunan kehidupan. Bukan sekadar mengingat untaian kata, tetapi menanamkan pesan-pesan Rasulullah agar hidup dalam hati dan tercermin dalam setiap perilaku. Sejak usia dini, mereka belajar mengenal hadis sebagai pedoman dalam bersikap, menghormati sesama, berkata jujur, dan berbuat baik dalam setiap keadaan. Hafalan ini bukan hanya untuk diucapkan, tetapi untuk diamalkan. Karena ilmu yang terbaik adalah ilmu yang mengubah akhlak, membentuk adab, dan menghadirkan manfaat bagi orang lain. Dari langkah-langkah kecil hari ini, tumbuh harapan akan lahirnya generasi yang mencintai sunnah, berilmu, berakhlak mulia, dan siap menjadi cahaya bagi masa depan. Baik Pak Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Dewan Syar'i Kutab Salahuddin. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Ustadz boleh dong dikasih tahu sebagai Dewan Syar'i, apa sih harapannya Pak Ustadz nih untuk Kutab Salahuddin ke depannya? Baik, harapan kami pribadi adalah yang pertama, Kutab Salahuddin bisa terus kemudian berkembang menjadi salah satu model pendidikan yang mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Kutab Salahuddin harapan kami menjadi sebuah jawaban dari mungkin sebagian masyarakat gelisah melihat fenomena hari ini, pendidikan tetapi outputnya adalah orang-orang yang hanya sekedar tahu namun memiliki akhlak yang buruk. Maka harapan kami Kutab Salahuddin menjadi sebuah jawaban agar bisa menelurkan generasi-generasi alumni-alumni output yang baik, yang tidak hanya ilmu yang mereka miliki, tapi juga mereka juga memiliki adab dan akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga, harapan kami adalah Kutab Salahuddin bisa menjadi salah satu item yang bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, mendidik, merubah manusia menjadi beriman, berakhlak, kemudian bertakwa, kreatif, mandiri, dan yang semisalnya. Yang itu yang kita harapkan. Generasi seperti apa sih yang ingin dilahirkan dari lembaga ini? Baik.
tentu sesuai dengan tujuan kami tadi, maka kita ingin generasi-generasi ini kan Kutab ini kalau di luar itu setingkat SD, Mbak ya. Setingkat SD tentu mereka butuh melanjutkan ke jenjang berikutnya. Oleh karena yang kita harapkan adalah mereka memiliki pondasi iman, ilmu, dan adab. Sehingga ketika nanti mereka melanjutkan ke jenjang berikutnya, mereka bisa apapun mungkin nanti profesinya dan seterusnya setelah mereka dewasa, mereka menjadi pribadi-pribadi yang beriman, beradab, dan berilmu. Karena tentu ya hanya ilmu saja itu kurang rasanya. Karena perbuatan yang baik, yang memberikan manfaat, itu tidak akan mungkin bisa terjadi kecuali dia kemudian memiliki adab tadi. Ilmu dibarengi dengan adab. Kemudian ada hal apa saja sih Pak Ustadz yang bisa yang menjadi perhatian Dewan Syar'i ini untuk tetap menjaga arah pendidikan di Kutab Salahuddin ini? Baik, tentunya yang pertama kita tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keindonesiaan itu sendiri. Jangan sampai ya apa yang kemudian kita laksanakan di sini bertentangan dengan nilai-nilai yang menjadi kesepakatan kita dalam Undang-Undang Dasar ataupun kemudian Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, kita senantiasa mengarahkan setiap kegiatan yang ada di Kutab Salahuddin khususnya agar senantiasa tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ya, dan kemudian kurikulumnya berkaitan dengan proses pembelajarannya, bahkan setiap kegiatan, baik itu kegiatan yang sifatnya inti ataupun tambahan, kita senantiasa mencoba ya upaya ikhtiar kita agar senantiasa tidak keluar daripada nilai-nilai Islam. Baik, Masya Allah sekali. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah mau berbincang dengan saya dan juga menyapa pemirsa setia di rumah. Semoga apapun yang kita bahas sekarang hari ini ya, itu juga bisa mendapatkan manfaatnya di kemudian hari. Kalau begitu saya izin lanjut lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum. Harapan besar pendidikan ini bukan hanya melahirkan generasi yang mampu memahami ilmu, tetapi juga generasi yang membawa nilai Islam dalam kehidupan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya hadir di Basri Harun. Di balik perkembangan setiap santri, ada peran para pendidik yang mendampingi setiap proses belajar. Bagi seorang pengajar, mendidik bukan hanya menyampaikan pelajaran, tetapi juga memahami karakter dan kebutuhan setiap anak. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu tenaga pendidik di Kutab Salahuddin, yakni Ustazah Nachilda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Salam bertemu ya. Iya. Baik Ustazah Nachilda, boleh dijelaskan di metode pembelajaran seperti apa sih yang Ustazah lakukan agar bisa diterima dengan mudah para santri? Metode pembelajaran yang biasa dilakukan itu ada dua metode. Yang pertama itu klasikal, yang memang kita seperti sekolah-sekolah yang lainnya belajar aktif pada saat kegiatan mengajar. Kemudian kita juga punya pendekatan-pendekatan kepada santri seperti tugas-tugas interaktif ataupun lembar kerja edukatif untuk membangkitkan semangat para santri gitu sih. Kemudian kalau untuk metode talaki, ini biasanya kami yang talakikan kepada santri, ustadz atau ustazahnya talakikan kepada santri, supaya santri lebih mudah untuk melafalkan atau mengetahui makhraj-makhrajnya gitu, supaya tidak ada kesalahan. Itu lebih kepada penghafalan gitu ya? Iya betul, lebih kepada penghafalan karena kan sebenarnya kalau untuk yang klasikal tadi kita adakan supaya karena santri ini kan menghafal kesehariannya, jadi khawatir ketika mereka masuk ke mata pelajaran yang memang akademik, mereka agak kesulitan karena udah banyak sekali hafalan yang harus mereka lakukan kan, yang sudah mereka hafalkan seperti itu. Bagaimana Ustazah menanamkan rasa kecintaan para santri ini terhadap Al-Quran? Salah satu yang kami lakukan dan upaya penerapannya adalah dengan membiasakan santri itu untuk berinteraksi dengan Al-Quran secara
Satu pertanyaan terakhir buat Ustazah Nachilda, bagaimana sih, apakah ada tantangan atau mungkin sudah ada nih tantangan terbesarnya untuk mendampingi proses pembelajaran terhadap para santri-santri? Kalau untuk tantangannya, apalagi di zaman ini sebenarnya bukan mengacu pada materi ya, pasti. Tapi sebenarnya adalah tentang bagaimana pendalaman nilai-nilai adab, kemudian pembentukan karakter Islami kepada santri itu sebenarnya adalah tantangan terberatnya. Iya. Tuh. Dan kami rasa kami juga butuh nih membangkitkan semangat-semangat para santri untuk bagaimana bisa membentuk karakter-karakter Islami itu. Terima kasih Ustazah Nachilda sudah mau berbincang bersama saya dan juga pemirsa setia yang ada di rumah. Boleh dilanjutkan lagi proses pembelajarannya dan saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau mendengarkan kisah Abi? Abi akan berkisah tentang sahabat yang mulia. Namanya adalah Bilal bin Rabah. Belajar tidak selalu dimulai dari lembaran kitab. Terkadang, sebuah kisah menjadi cara terbaik untuk menyampaikan ilmu dan menanamkan nilai-nilai kehidupan. Di Kutab Salahuddin, momen berkisah menjadi bagian dari proses pendidikan. Melalui kisah-kisah para nabi, para santri diajak memahami makna keimanan, mengenal keteladanan, dan mengambil hikmah yang akan menjadi bekal dalam kehidupan mereka. Karena setiap kisah bukan sekadar cerita, melainkan warisan hikmah yang membentuk akhlak dan menuntun langkah menuju pribadi yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Kita akan Allah mudahkan. Kalau apa? Kalau kita punya keimanan yang kuat dengan Allah. Pendidikan anak tidak hanya berlangsung di sekolah. Peran keluarga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan proses belajar. Bagi para orang tua, memilih tempat pendidikan adalah sebuah keputusan untuk menentukan lingkungan dan nilai yang akan membentuk anak mereka. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu orang tua dari santri yang ada di Kutab Salahuddin. Ada Umi Laufa. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Bagaimana kabarnya Umi? Alhamdulillah sehat Kita banget. ngobrol sedikit saja Umi ya. Iya, siap insya Allah. Kutab Salahuddin dan juga anak Umi nih yang sudah bersekolah di sini. Kalau boleh tahu anaknya Umi di sini sudah berapa tahun sekolah di sini? Anak saya yang pertama di sini sudah jalan 1 tahun ya, Mbak ya. Tapi untuk yang kedua sekarang baru 1 bulan karena memang tahun ajaran baru ini baru masuk beliau. Kenapa sih memilih Kutab Salahuddin sebagai tempat anaknya Umi Laufa ini untuk menimba ilmu? Tentunya karena saya dan suami memang ingin anak kami itu tidak hanya sekedar pintar urusan dunia saja ya Mbak ya, tapi juga sinergitas antara akhiratnya juga seperti itu. Kutab Salahuddin ini maksud saya menjadi salah satu solusinya. Karena di sini tuh pembelajaran tentang akhlaknya bagus gitu, penanaman iman dan juga sebelum Al-Qur'annya juga itu jadi utama ya pembelajarannya, sebagaimana kita tahu juga kan turunnya Rasulullah ke muka bumi ini yaitu untuk memperbaiki akhlak. Kemudian bagaimana perubahan anak Umi Laufa setelah setahun menimba ilmu di Kutab Salahuddin ini? Lebih apa ya, berdialog di rumah, berkata, kemudian bertanyanya itu lebih banyak banget ya Mbak, utamanya banget itu ya soal sholat, kenapa Umi dan Abinya itu yang Abi sholat di masjid, kemudian Uminya sholat di rumah, seperti itu. Kemudian anak saya ketika mau tidur itu banyak bertanya perihal kenapa ya, kok kita bersin itu harus baca alhamdulillah, seperti itu ya Mbak ya. Banyak lagi lah pertanyaan-pertanyaan terkait hal-hal yang lainnya yang seperti itu anak-anak tanyakan, yang sebenarnya itu random, cuman sebagai orang tua, kita harus lebih banyak belajar gitu. Iya benar. Terus kalau misalkan peran orang tua sendiri nih, Umi, bagaimana peran orang tuanya untuk menanamkan akhlak yang baik juga atau mungkin menjawab apa yang mereka lihat di sekolah itu perannya gimana? Nah, itu tadi Mbak, kita sebagai orang tua tentu saja ya di rumah itu harus ikut mempraktekkan karena sinergitas antara pendidikan di sekolah ya di Salahuddin utamanya banget,
itu dengan di rumah tuh harus sama gitu, Seimbang. harus seimbang. Nah, sehingga anak-anak yang ada di sekolah misalnya belajar sholat, ya orang tuanya di rumah harus saja sholat ya Mi ya. Nah, alhamdulillah juga Kutab Salahuddin ini menjadi salah satu wadah untuk orang tuanya belajar gitu. Iya. Yaitu tadi ada, kajian untuk orang tua, pekanan untuk ayah, kemudian bulanan untuk parenting ibu dan ayah, dan juga 1 semester sekali itu kajian khemah ayah. Terima kasih banyak Umi Lelpa, kalau begitu waktunya sudah mau berbincang dan juga menyapa pemirsa Jejak Islam yang ada di rumah. Ya. Kalau begitu kita lanjut lagi aktivitas selanjutnya. Iya Umi, Mi. terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kolaborasi antara lembaga pendidikan dan keluarga menjadi kekuatan dalam membangun generasi yang memiliki ilmu sekaligus karakter. Jalanan pendidikan bukan hanya tentang apa yang dipelajari hari ini, tetapi tentang nilai apa yang akan dibawa seorang anak di masa depan. Di Kutab Salahuddin Wei Hui, jejak pendidikan Islam terus ditanam melalui ilmu, keteladanan, dan pembentukan adab. Karena generasi masa depan tidak hanya membutuhkan kecerdasan, tetapi juga arah dan nilai yang menjadi pegangan dalam kehidupan. Inilah sebuah jejak Islam yang terus berjalan melalui generasi yang belajar dan bertumbuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, telah tiba kita di penghujung perjalanan Jejak Islam kali ini di Kutab Salahuddin. Semoga perjalanan kali ini dapat memberikan inspirasi, menambah kecintaan kita terhadap ilmu, serta menguatkan tekad kita untuk terus meneladani nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, ilmu yang bermanfaat adalah warisan yang terbaik. Dan akhlak yang mulia adalah bukti nyata dari pendidikan yang berhasil. Akhirnya saya Kenanga Aprilaski mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Jejak Islam berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.